Kalau kamu masuk politik cuma buat kekuasaan, itu nothing. Apa manfaatnya buat rakyat? Apa manfaatnya buat orang-orang yang selama ini mempercayakan ke kamu? Kita kan sering salah kaprahnya, kita sering berpikir uang yang dipakai pemerintah itu adalah uang negara. Padahal itu adalah taxpayers money. Uang dari orang-orang yang membayar pajak. Lah yang bayar-bayar pajak ini kan buat orang-orang partai sebagai intermediary actor di antara masyarakat dan juga negara. Itu sudah diberi banyak mandat gitu. Kalau kita mau masuk ke politik, hanya fokusnya soal kekuasaannya, soal posisinya, soal jabatan, justru ngapain? Rekan-rekan kaum muda, kembali lagi bersama saya Fadlan dalam acara podcast Bincang Bareng by Bincang Muda. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Thank you. senior saya pribadi di kampus. Mungkin boleh perkenalan diri, Kang? Oke, halo teman-teman. Teman-teman apa? Kaum muda. Kaum muda. Halo kaum muda, aku Rizal Hamratama, sekarang sedang menjadi bagian dari Partai Kebangkitan Bangsa. Oke, perkenalannya mungkin bisa cukup menggambarkan ya, rekan-rekan ya. Singkat, padat, dan jelas. Mungkin sebelum kita ke sana ngebahas tentang perjalanan Kang Rizal sampai berada di titik sekarang, mungkin kalau boleh tahu dulu Kang, kita kan dulu sama-sama di Unpad ya. Betul. Dan kalau aku nggak salah, walaupun aku belum masuk pada saat itu, cuman banyak dengar cerita juga dari senior-senior kalau Kang Rizal dulu sempat menjabat sebagai ketua BEM Kema Unpad. Itu pada tahun berapa Kang? Kalau boleh tahu. Aku menjabat di BEM Kema 4 tahun 2020 waktu itu. Jadi kebetulan mengalami masa Covid pertama kali. Oke. Jadi kalau saya flashback nih, waktu itu momen-momen di mana awalnya kita WFH itu belum lama, seminggu. Sempet ada kan masa-masanya kayak gitu. Dulu aku masih SMA Kang. Iya, libur dulu seminggu. Libur dulu Oh ya, seminggu, nanti 2 juga minggu. balik lagi. Iya. Habis itu nambah 2 minggu. Nambah lagi sebulan. 1 semester ya sampai akhir lah, sampai bertahun-tahun. Nah, itu masa-masa nge-BEM yang pada saat itu aku kampanye di 2019 untuk jadi calon ketua BEM Masih Kema. offline berarti Kang? Masih offline. Itu dunia masih baik-baik saja tuh. Iya. Sampai akhirnya di bulan Maret dikasih lah surprise itu. Ya tahun itulah, tahun yang luar biasa. Oke. Berarti waktu itu Kang Rizal jadi ketua BEM pas zaman sulit mungkin ya, fase Betul. transisi. Nah, pada saat itu Kang ada kepikir nggak kalau setelah jadi ketua BEM mungkin aku bakal jadi ini, jadi itu. Kan Kang Rizal kalau nggak salah ilmu pemerintahan juga kuliahnya ya? Aku ilmu Ilmu pemerintahan. pemerintahan, jadi memang mungkin sedikit banyak udah terekspos sama dunia politik. Cuman ada nggak sih Kang dulu kepikiran kalau abis ketua BEM aku bakal berpartai, aku bakal berpolitik praktis, kalau boleh tahu tuh Kang? Kayaknya ya. Kalau sekarang orang-orang tuh berpikir kayak gitu. Oh, jadi ketua BEM untuk persiapan jadi politisi. Itu bagus. Itu bikin orang-orang yang mau jadi politisi itu sudah siap. Baik secara program, capacity maupun jejaring. Tapi pada saat itu justru aku enggak. Jadi ketika mau jadi ketua BEM Unpad, waktu itu masih jadi ketua BEM Visip tahun 2019, awalnya enggak mau jadi ketua BEM Unpad. Ternyata ada dorongan, oke, kita maju. Jadi pada saat itu kepikirannya fokusnya ya sudah selesai jadi ngejabat, sisanya ya udah kita jadi kerja profesional aja. Waktu itu pengennya jadi consulting. Oke. Ada jadi konsultan di consulting misalkan, atau kerja-kerja kantoran aja pada saat itu. Sampai akhirnya ya dunia membawa, tiba-tiba sekarang jadi bagian dari partai politik. Jadi bukan hal yang dipersiapkan, tapi rasanya dengan perjalanan yang dilalui selama di kampus ya cukuplah jadi bekal. Oke, cukup jadi bekal. Nah, mungkin aku nggambarinnya karena kan banyak juga ya pandangan orang yang kalau jadi ketua BEM tuh memang ya bener kata Kang Rizal tadi, kayak pintu gerbang buat jadi politikus, betul. walaupun memang nggak semuanya dipersiapkan. Enggak semua, betul. Tapi aku setuju juga kalau misalnya dari ketua BEM, apalagi mungkin dulu Kang Rizal pasti sering lah ya mungkin demo atau mungkin menyuarakan aspirasinya di depan publik. Nah, jadi kan memang dari sisi pribadi aku mungkin ngelihatnya kalau aktivis yang basicnya memang menyuarakan pendapatnya saat berorganisasi di partai pasti jauh lebih mudah adaptasinya. Nah, Kang Rizal gimana merasakan hal itu? Itu kan gini, logikanya orang-orang yang dalam tanda kutip tadi demo, mengorganisir bagian dari organisasi kampus, mereka tuh melakukan itu bukan sebagai program kerja toh. Iya, betul. Bukan sebagai aktivitas tahunan aja, enggak. Betul. Tapi itu sebagai bagian dari aspirasi politiknya dia. Bagian dari hasil dia merasakan, dia berempati dengan kondisi sekitar, dan juga hasil dari dia berpikir. Akhirnya disampaikan lewat aksinya kah, lewat propagandanya kah, lewat aspirasi dan lain sebagainya. Bagiku itu justru bekal untuk menjadi politisi. Kenapa? Loh, politisi itu harus punya isu yang dibawa kok. Iya, betul. Politisi itu harus punya tujuan, politisi itu harus punya visi. Kenapa? Kalau kamu masuk politik cuma buat kekuasaan, itu nothing. Gitu. Apa manfaatnya buat rakyat? Apa manfaatnya buat orang-orang yang selama ini mempercayakan ke kamu gitu.
Kita kan sering salah kaprahnya, kita sering berpikir uang yang dipakai pemerintah itu adalah uang negara. Padahal itu adalah taxpayers money. Iya benar. Uang dari orang-orang yang membayar pajak. Gitu. Lah yang bayar-bayar pajak ini kan buat orang-orang partai sebagai intermediary actor di antara masyarakat dan juga negara. Itu sudah diberi banyak mandat gitu. Kalau kita mau masuk ke politik, hanya fokusnya soal kekuasaannya, soal posisinya, soal jabatan, justru ngapain bagi saya. Saya sih pengen dorongnya orang-orang yang tadinya mengorganisir, orang-orang yang biasa demo, orang-orang yang biasa punya aspirasi politik, itu masuk terlibat dalam politik. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya mau siapa yang kita kasih ruang untuk masuk politik? Oke, setuju Kang. Cuman mungkin kalau boleh aku kasih pendapat sedikit ya. Boleh karena dong. kan banyak banget ya. Tadi aku setuju banget yang Kang Rizal bilang, memang apalagi kita kalau mau terjun ke politik harus punya isu yang dibawa, harus punya visi, gagasan dan lain sebagainya. Cuman mungkin Kang Rizal pernah merasakan juga ya sebagai seseorang yang mungkin terjun ke dunia politik di usia yang bisa dibilang cukup muda, stigma-stigma orang terhadap berubah dari dalam tuh bullshit lah yes. gitu. Itu Kang Rizal menyikapinya sebagai orang yang udah pernah menjalani fase itu gimana? Aku paling simpel gini sih, bicara merubah dari dalam bullshit, mungkin itu bukan hanya kebencian, ketidakpercayaan, skeptisme atau apa, tapi itu mungkin bisa jadi bagi beberapa orang pengalaman. Karena membangun satu hal yang baru, satu hal yang berbeda memang tidak pernah mudah. Betul. Pasti sulit gitu. Bakal ketemu banyak tantangannya, banyak ketemu yang nggak sukanya, yang bahkan menentang. Itu banyak. Itu konsekuensi aja. Tapi bagiku kalau misalkan bicara masuk politik di usia muda, apa yang jadi challenge, kita kalau lihat sekarang di survei, lembaga yang paling dipercaya oleh publik, yang paling rendahnya itu kan pasti DPR dan partai politik. Betul. DPR which itu juga perwakilan dari partai politik di sana, kursinya based on partai politik. Itu juga menunjukkan sebetulnya bagaimana respon publik terhadap partai politik. Jadi ketika mereka skeptis dengan ada anak muda masuk partai, ngapain nih? Lu mau ngapain di dalam? Lu mau menjilatnya aja, lu mau mendapat kekuasaannya aja dan lain sebagainya, wajar itu terjadi. Kenapa? Karena selama ini ada ekspektasi-ekspektasi publik, ada harapan-harapan publik, ada wacana publik yang tidak pernah dijembatani oleh partai politik. Padahal partai politik kan harusnya menjadi jembatan di antara itu. Apalagi kalau kita lihat wacana di sosial media, kayaknya nggak ada yang positif sedikit pun soal partai politik. Betul. Dan itu harus diakui oleh partai politik bahwa itu adalah hal yang perlu dibenahi. Nah, saat ini justru itu yang bikin aku punya semangat lagi. Kita harus sadari loh, peran partai politik di dalam sistem politik Indonesia itu sangat vital. Dia bisa mendelegasikan kepala daerah, belum lagi anggota legislatif itu adalah perwakilan partai politik, presiden itu didukung oleh partai politik. Dia punya kewenangan yang sangat besar. Belum lagi dia adalah infrastruktur yang penting di dalam sistem politik kita, dalam demokrasi kita. Kalau kita percayakan ini kepada orang-orang yang tidak punya visi, orang-orang yang tidak mengerti permasalahan publik, atau mungkin orang yang nggak mau sebenarnya menerjemahkan kepentingan publik, hanya mau kepentingannya sendiri, maka politik akan begitu-begitu saja. Tapi powernya gede, bos. Ya betul, setuju. Gimana kita percayain satu power yang besar kepada orang-orang yang nggak kita percaya? Maka aku merasa, bisa jadi ini adalah momentum bagi kita yang muda-muda masuk ke dalam partai politik untuk mencoba building bridge antara wacana publik tadi, kepentingan publik, dengan apa yang bisa dilakukan oleh partai politik. Karena partai politik juga punya fungsi untuk melakukan advokasi kepentingan publik juga lewat orang-orang yang sudah ada di lembaga publik gitu. Jangan sampai ada di partai politik justru bukan menjadi jembatan, tapi membangun tembok antara publik dengan lembaga negara lewat partai politik. Itu yang salah, karena partai politik harusnya menjadi jembatan antara keduanya. Jadi memang benar partai harus menjadi jembatan dalam artian juga, karena kan benar ya kata Kang Rizal ya, partai punya power yang mungkin sangat kuat. Perannya besar, sangat besar. Kebijakan yang melakukan advokasi jadi memang harus diisi sama orang-orang yang juga punya ide, punya gagasan. Dan salah satunya adalah anak-anak muda. Betul. Seperti ya Kang Rizal juga dan rekan-rekan lain yang mungkin sudah bergabung. Jadi mungkin kalau masalah skeptis orang atau stigma orang bilang anak muda itu ngapain sih lu, itu juga sebenarnya nggak harus didengar amat lah Kang ya. Karena beda-beda lah tiap orang. Itu jadi bagian perjuangan aja bagi Karena gini, satu hal yang salah. Kalau kita bilang nggak boleh dengerin mereka, nggak juga. Justru mereka perlu kita dengerin. Pertanyaannya adalah kenapa mereka bilang kayak gitu? Kalau misalkan mereka bilang kayak gitu hanya untuk benci, rasa-rasanya kan buat apa juga kita pikirin terlalu dalam. Tapi ketika mereka
menyampaikan itu sebagai bentuk kekecewaan, alasan dari pengalaman-pengalaman hidup mereka, rasanya justru pengalaman-pengalaman gini yang perlu didengar. Ketika mereka skeptis sama partai politik, mereka nggak suka partai politik, kita perlu dengar, lu kenapa nggak suka partai politik? Masalah lu kenapa? Oh, saya pernah dikecewakan urusan A. Saya nggak suka ada kader parpol yang korupsi. Saya lihat partai politik ini nggak jelas nih ngapain kegiatannya, terus suka misalkan nutup jalan dan lain sebagainya, mereka merasa terganggu. Nah, itu kan justru aspirasi-aspirasi kayak gitu, bukan untuk benci soal partainya sebetulnya, tapi ada kekecewaan terhadap kepercayaan yang diberikan, tapi tidak terbalas mandatnya ya. Gitu. Jadi menurutku justru kekecewaan-kekecewaan tadi perlu ditangkap dan diterjemahkan. Itu yang penting. Ditangkap dan diterjemahkan, dan itulah fungsi dari anak-anak muda yang sudah terjun seperti Kang Rizal. Nah, bicara tentang itu terjun. Nah, mungkin Kang Rizal bisa flashback sedikit, Kang. Gimana sih awalnya kok bisa bergabung ke PKB atau kita kerap kenal Partai Kebangkitan Bangsa? Mungkin teman-teman kalau belum tahu juga, dulu Kang Rizal nih kebetulan salah satu co-founder dari Ubah Bareng ya, Kang ya? Ubah Bareng, betul. Mungkin bisa cerita dulu dari setelah Ubah Bareng itu gimana, Kang, prosesnya bisa akhirnya memantapkan pilihannya berjodoh dengan PKB itu gimana, Kang? Ini agak unik ceritanya justru karena jujur tadi saya sempat bilang ya, kalau kayaknya masuk partai ini bukan jadi satu tujuan pasca nge-BEM. Gitu. Kebetulan pasca itu kita bikin satu gerakan namanya Gerakan Gagasan Indonesia. Waktu itu 2023. Kita pengen dorong, wacananya adalah gimana caranya kita bisa bikin kontestasi politik di Indonesia itu bicara soal idenya, soal gagasannya. Kenapa? Kayaknya kering bicara soal visi waktu tahun 2023-2024 itu. Semua bicara tokoh, tapi bicaranya oh si A didukung si B. Oh si B orangnya suka begini. Oh yang ini temperamen, yang ini gimana dan lain sebagainya. Padahal waktu itu kami berpikir bahwa seorang pemimpin, partai politik dan lain sebagainya yang kita perlu pilih di dalam pemilu, perlu kita cek dua hal. Yang pertama adalah rekam jejak. Apa yang sudah dia lakukan ke belakang sebagai track record yang bisa kita lihat, yang bisa kita nilai. Yang kedua, apa visinya? Ini perlu kita sandingkan nih keduanya. Orang punya visinya jauh, tapi ternyata apa yang sudah dia lakukan hal-hal kecil, kita susah percaya. Tapi kalau misalkan visi dan rekam jejaknya relevan, kayaknya bagus nih. Orang ini bisa walk the talk dan lain sebagainya. Jarang sekali waktu itu. Sampai akhirnya ya udah kita bangun Gerakan Gagasan Indonesia di awal 2023 berjalan. Kami ketemu sama teman-teman di Ubah Bareng 2023 bulan Mei. Waktu itu. Bulan Mei kita ketemu, kita sepakat untuk bikin satu gerakan, wacananya soal perubahan. Tapi tetap kita pengen strict soal satu hal. Kita ingin bicara soal politik ide. Kita pengen naik kelas dalam konteks pemilu dan juga kampanye. Kenapa? Karena kampanye itu gerakan-gerakan anak muda biasanya bicara cuma soal ini aja, permukaan aja, cangkangnya aja. Oh, jadi muda dengan pakai jaket One Piece misal. Jadi muda dengan bikin acara bola. Jadi muda dengan main TikTok dan lain sebagainya. Tapi dia tidak mengadvokasikan isunya anak muda. Buat apa? Nah, pada saat itu kita bikin Ubah Bareng. Kebetulan match dengan Mas Anies, dengan kita bikin acara Desak Anies pertama di Agustus 2023. Desak Anies waktu itu ya? Desak Anies pertama waktu itu. Kenapa kita membuat Desak Anies? Wacananya adalah kita ingin setiap calon, bahkan calon presiden, itu bisa diuji pikirannya, bisa diuji gagasannya, dan bisa didesak. Dengan aspirasi-aspirasi publik. Dia harus jawab. Jangan kamu cuma pengen jadi presiden, setiap datang kampanye kamu pidato, salaman-salaman, pulang selesai. Itu template banget. Ngapain kan? Iya, betul. Kita pengen yang jadi subjek itu adalah pemilih, voters. Kita orang-orang muda jadi subjek, jangan cuma jadi objeknya politisi. Kita ingin lakukan sebaliknya. Pada saat itu kita bikin Desak Anies pertama di Agustus, responnya beragam. Orang-orang bahkan bilang, apain sih anak muda bikin acara diskusi-diskusi kayak gini. Ini berat. Di Indonesia nggak dimakan yang kayak gini. Orang-orang makannya yang seru-seru, yang asik-asik gitu. Ya pada saat itu begitu ya. Tapi bagi kita ya jalan terus, kita ingin fokus pada politik ide. Kita akhirnya bikin di bulan, saya agak lupa, kampanye itu Oktober ya kalau nggak salah, pertama kampanye Oktober 2023, kita bikinlah Stafet Imin. Pertama kali waktu itu. Nah sejak itu aku mulai banyak engage lah dengan keluarga besar PKB. Karena waktu itu yang berbeda mungkin dengan antara Mas Anies dan Gus Imin, waktu itu Mas Anies timnya ganti-ganti setiap titik. Kalau Gus Imin? Kalau Gus Imin enggak. Jadi ketika itu kita berangkat satu tim, Gus Imin minta oke, satu tim ini ikut keliling. Akhirnya kami ikutlah keliling di ada sekitar 16 titik
Selepet Imin waktu itu. Selama periode kampanye itu? Selama periode kampanye ya 3 bulan ya. 3 bulan intens kita bareng selama di beberapa titik. Nah sejak itu mulai terekspos lah dengan keluarga besar PKB. Tapi setelah pemilu sudah aku nggak banyak interaksi lah dengan PKB. Sampai akhirnya pada bulan Agustus di 2024 saya dihubungi sama orang-orang dari PKB. Mereka menyampaikan kalau PKB sedang punya satu proyek. Proyeknya adalah merekrut orang-orang muda untuk jadi pengurus hariannya PKB. Wow. Jadi ketua dan wakil ketua harian. Yang nantinya kita menjadi bagian dari pimpinan DPP yang pertama. Yang kedua kita diberi ruang untuk punya program, punya inisiasi, dan punya kebijakan-kebijakan partai sendiri. Apakah saya percaya? Tentu tidak ya. Ketika percaya. Kamu kalau denger gitu kan keren banget ya. Keren banget. Tapi saking kerennya kita kayak agak too good to be true juga. Bener kan nih? Terus gimana Kang? Abis itu setelah itu melihat tawaran itu, apakah Kang Rizal langsung setuju? Enggak, tentu. Karena ya tadi aku berpikir yang bener aja lu. Ini terlalu keren. Apalagi pada saat itu aku sadar satu hal. PKB adalah partai kader. Dia adalah partai yang komit untuk melakukan kaderisasi dari bawah, banyak kadernya dan banyak tokoh-tokoh muda di dalamnya. Pun banyak aktivis juga. Nah, aku nih aktivis yang tidak engage dengan PKB dari lama, baru ketemu ya ketika Pilpres kemarin gitu. Kok aku bisa diajak kayak gini? Oh, terlalu aneh ini gitu. Aku nggak percaya. Bahkan aku konsul ke beberapa teman gitu. Apakah aku deserve untuk posisinya apa enggak? Karena ini posisinya kalau betul berarti terlalu besar bagi aku gitu. Tapi kalau nggak betul, ya buat apa pada saat itu? Akhirnya proses, aku tanya teman-teman ya udah nggak apa-apa, cobain aja. Karena ini satu hal yang menarik. Kenapa? Ini adalah satu project yang rasa-rasanya nggak mungkin terjadi lagi di tempat lain atau mungkin di masa yang lain. Ini satu project eksperimen yang menarik. Karena jarang sekali orang muda dikasih kepercayaan di dalam partai politik. Iya. Bahkan mungkin hampir nggak ada, Kang. Mungkin hampir nggak ada. Aku tahu juga, kayaknya hampir nggak ada di pada Indonesia saat itu, ya. Iya betul. Pada saat itu di Indonesia, aku cek nggak ada partai politik yang bisa ngasih kepercayaan seperti itu. Bahkan orang-orang selalu bilang partai politik tuh feodal bro. Di dalam lo nggak akan bisa ngapa-ngapain kalau anak muda. Lah ini bisa ngapa-ngapain gitu. Pada saat itu ya udah oke. Aku coba ikuti. Waktu itu ada interview. Katanya ada interview, aku dipanggil ke DPP untuk interview. Kebetulan yang interviewnya adalah Mas Hanif Dakhiri, mantan Menaker, dan juga Mas Saiful Huda. Waktu itu ketua Komisi 10, ketua DPW Jawa Barat. Ketika datang aku udah kaget duluan. Dan juga menunjukkan ini PKB serius. Serius nih. Kenapa? Karena yang wawancaranya aja 2 orang ini. Ini kelas berat ini gitu. Salah satu kader terbaik juga. Betul. Waketum partai juga. Dan pada saat itu aku diwawancara sekitar 2,5 jam. Lama ya? Iya, lama dan cukup serius gitu. Betul-betul mengeksplor apa yang bisa kita lakukan, apa yang menjadi visi ketika masuk partai dan lain sebagainya. Di situ aku sangat tertarik karena ini serius. Prosesnya kita lanjutkan. Di proses selanjutnya kami diundang untuk hadir waktu itu di hadapan anggota DPR terpilih dan pengurus DPP. Kami diminta untuk paparkan visi selama 10 menit. Di hadapan orang itu, semua pengurus DPP dan semua anggota DPR terpilih. Dan ada sesi tanya jawab. Yang saya ingat waktu itu. Waktunya 10 menit untuk jawab pertanyaan. Pertanyaannya ada 16. Berarti satu pertanyaan di bawah 1 menit. Di bawah 1 menit kita rangkum. Dan pertanyaan pertamanya adalah, yang aku ingat banget. Pertanyaan pertamanya adalah, apa masalah paling mendasar bangsa ini menurut kalian? Dan apa kealfaan PKB di dalamnya? Itu menurutku pertanyaan yang sangat powerful, sangat dalam. Dan kita butuh banyak waktu kan untuk mikir itu kan. Apalagi itu kan personal. Misalkan apa permasalahan paling mendasar bangsa ini. Bisa jadi buat aku, ini soal pendidikan. Bisa jadi buat kamu soal kesehatan. Betul. Orang-orang bisa beda-beda. Ini luar biasa. Dan itu di waktu yang singkat. Itu dalam waktu yang singkat. Itu benar-benar sangat menguji. Dan setelah itu kami diumumkan. Pada saat itu aku diminta untuk jadi wakil ketua harian. Dan sebelum diumumkan waktu itu ada briefing dulu dari Pak Gita Wirjawan. Salah satu tujuannya adalah untuk briefing soal public policy ke pengurus-pengurus baru termasuk kami. Jadi prosesnya memang proses yang sangat cepat, proses yang sangat mengejutkan. Ya full of surprise aja sepanjang perjalanannya. Ini surprise apalagi di setiap hari-hari itu. Karena menurutku sangat aneh. Dan ini satu project yang sangat menarik karena tadi ini tidak mungkin terjadi di tempat lain, tidak mungkin terjadi di masa yang lain.
Hanya ini. Jadi rasa-rasanya ini adalah kesempatan yang tidak boleh untuk ditolak. Gitu. Oke, dan akhirnya Kang Rizal memantapkan hati untuk bergabung ke PKB. Nah, dan akhirnya sejak hari itu sampai sekarang masih jadi kader PKB. Alhamdulillah. Nah tapi tadi kan Kang Rizal juga bilang full of surprises ya. Dalam artian dari aku dengar pertama kali juga nih baru tahu dari Kang Rizal kalau proses seleksinya ternyata nggak main-main ya. Ada interview, ada pemaparan. Banyak. Dan itu sebelumnya sudah dicek dulu oleh pimpinan DPP PKB lebih dari 80 orang. Dan akhirnya sampai berapa Kang yang terpilih? Sekarang pengurus harian ada 8. Ada 8. Nah, satu lagi mungkin yang pengen aku coba bahas. Pengurus harian dalam artian dari catatan aku kan Kang Rizal wakil ketua harian ya. Dan ada ketua harian juga yang umurnya juga masih muda. Betul. Nah, mungkin kalau lihat partai lain, mungkin ada juga partai yang punya ketua harian ya Kang ya, partai lain. Nah, sosoknya kan ya mungkin bisa dibilang sangat berbeda dengan yang dimiliki PKB ketua hariannya. Dari segi umur, dari segi pengalaman, bukan mendiskreditkan tapi memang beda. Nah, apakah PKB mempunyai pendekatan yang berbeda dalam menempatkan ketua harian ini? Apakah memang punya fungsi yang strategis karena kan Kang Rizal di dalam, atau memang mungkin quote on quote hanya tempelan saja, itu gimana Kang? Ya, itu dua hal yang menarik ya. Yang pertama, ada 3 partai yang punya ketua harian PKB di Indonesia. Ada PKB, ada Gerindra, dan ada PSI. Oh iya, ada PSI, betul. Ada PSI. Yang paling muda ya kami. Gitu. Bahkan lebih muda dari saya. Yang ketua hariannya Kang? Ketua hariannya Mbak Aisyah itu usianya 23 tahun. Wow. Gitu. Masih jauh di bawah saya usia. Jadi kalau dilihat memang ada 3 partai. Apakah cara pengelolaannya di masing-masing partai sama? Saya sebetulnya agak nggak tahu ya bagaimana Gerindra dan juga PSI menugaskan ketua hariannya. Tapi ada logika seperti ini. Di PKB, ketua harian punya peran untuk menjadi stem cell. Yang disampaikan oleh ketua umum adalah kita mengundang orang-orang muda, pimpinan harian, pengurus harian ini. Kita kan datang satu pasukan ya, ketua dan wakil ketua harian ini untuk jadi stem cell, menjadi sel yang bisa menghidupkan lagi sel-sel yang sudah tua gitu ya. Karena pengurus kan banyak yang senior, tapi kita nyuntikin semangat baru sebagai bagian dari DPP. Jadi dia integral di dalam pengurus DPP. Ini kan ada ketua umum, ada wakil ketua umum, sekjen, bendahara umum. Kita terlibat di dalam pengambilan keputusan di DPP. Kita juga terlibat dalam program-program partai, dan juga kita juga punya ruang untuk punya inisiasi program, kita punya inisiasi kebijakan, kita mau dorong wacana, kita punya ruang untuk itu. Karena kita juga sudah diakui sebagai pimpinan partai gitu. Apakah sama dengan yang lain? Sebetulnya enggak juga. Karena ya tadi tipologinya tentu berbeda-beda. Tadi dengan masih muda dan pengalamannya terbatas ya jelas pasti jauh lah saya kira jika dibandingkan dengan 2 ketua harian yang lain. Mereka sudah malang melintang di politik. Kami ini justru pengalaman pertama kami. Tapi justru yang ditawarkan adalah kebaruannya tadi. Justru Gus Muhaimin mendorong gimana caranya PKB bisa mendobrak cara-cara politik yang lama, dia bisa membawa kebaruan dan juga bisa menjadi ruang politik orang muda. Satu hal yang mendorong kami untuk ada di partai ini adalah fakta bahwa pemuda itu underrepresented. Kita sering dengar lah di 2024, pemilih terbanyak adalah generasi muda. Populasinya sih banyak. 60% di bawah 40 tahun. Tapi berapa banyak yang masuk ke dalam struktur politik? Dikit. Di partai politik, di lembaga negara dan lain sebagainya sedikit. Akhirnya wacananya juga mentah gitu. Karena ya politisi-politisinya politisi tua. Justru kita menjadi representasi tadi. Makanya yang diharapkan adalah pengurus harian ini bisa menjadi jembatan agar partai politik khususnya PKB bisa tetap relevan dengan zaman. Zaman sekarang bergerak begitu cepat. Betul, setuju. Yang kedua, orang-orang muda sekarang udah menjadi playmaker dalam berbagai isu nasional. Kalau dulu kan mungkin ya cuma penontonnya aja, kita cuma tahu, cuma dengar. Kalau sekarang playmakernya orang muda. Kita yang dorong isunya, kita yang dorong wacananya, kita yang gerakin masanya, kita yang bikin perubahan kebijakannya. Itu bisa terjadi. Dan PKB ngasih ruang buat orang-orang muda ini, ya sudah silahkan bereksperimen juga di partai politik. Kita pengen menjadikan partai politik sebagai ruang agregasi dan juga artikulasi. Siapa yang bisa mengartikulasikan suara orang muda lebih baik dari orang muda itu sendiri? Orang muda sendiri, ya, betul. Jadi memang singkatnya mungkin PKB memang punya eksperimen yang mungkin nggak akan terulang lagi ya, Kang Rizal ya, dan mungkin nggak akan terjadi lagi.
Tapi memang aku sendiri setuju ya, dalam artian mungkin ya nggak harus dicontoh sama partai lain, cuman bisa jadi salah satu alternatif juga. Karena kan betul. sekarang kita kan bicara tentang mungkin negara juga ya, demi kebaikan bangsa. Karena kan negara yang baik juga harus berasal dari partai politik yang baik. Betul, sepakat banget. Karena kan memang semua kebijakan, semua pengambilan keputusan kan muaranya dari partai politik. Jadi memang mau nggak mau partai politik pun harus adaptif menurut saya juga, Kang. Jadi nggak juga harus, bukan berarti politikus yang tua, katakanlah senior-senior kita tuh tidak baik, tapi memang enggak. Masa kan terus berganti ya, betul. Otomatis orang-orangnya juga harus kecepatannya perlu didorong. Betul. Dan soal orang muda juga, saya sempat tanya ini ketika interview ke Mas Hanif Dakiri. Mas, kalau misalkan mau merekrut pengurus harian, jadi ketua harian, jadi wakil ketua harian, kenapa sih harus dalam bentuk itu? Kalau mau merekrut anak muda, ada 3 alternatif sebetulnya yang bisa dilakukan oleh partai politik. Yang pertama, perkuat saya misalkan, atau yang kedua, bikin bidang pemuda, tapi diisinya beneran anak orang mudanya. Atau yang ketiga, tunjuk jubir orang muda, tapi konsisten. Jadi hanya orang muda itu yang ngomong, yang tua-tua udah diem aja lah gitu, yang muda-muda yang ngomong. Kenapa nggak melakukan 3 hal ini? Aku tanya itu ke Mas Hanif. Kenapa harus lewat masuk struktur jadi pimpinan partai? Kalau mau kenapa nggak ini? Waktu itu jawabannya menurutku sangat luar biasa. Kalau misalkan Mas Hanif mengibaratkan, kalau misalkan menjadi 3 tadi, maka pemuda akan menjadi toa. Dia bisa bikin suaranya jadi besar, ya kan? Suara dari A, dia jadi semakin besar, jangkauannya lebih luas dan bisa menggerakkan. Iya, memang bisa jadi toa. Tapi PKB nggak mau melihat orang-orang ini cuma menjadi toa. PKB ingin melihat orang muda menjadi orang yang megang toa. Orang yang menentukan kapan toanya dinyalain, kapan dimatiin, dan orang yang menentukan suara apa yang akan masuk ke toa tadi. Jadi orang muda ini nggak boleh cuma sebatas jadi toanya, dia cuma mengamplifikasi apa yang disampaikan, tapi orang muda menjadi orang yang megang toa, yang bicara dan menentukan kapan toa ini mau dinyalakan, kapan dimatikan. Itu menurutku, ini pesan yang sangat powerful, bahwa dalam politik kita kan di 2024 juga sering bilang, kita paling banyak kok dalam konteks demokrasi, yang banyak yang menang. Tapi ternyata suara orang muda belum tentu menang juga toh, gitu. Dan PKB mencoba memberikan ruang. Ya udah, orang muda kita kasih ruang, bukan jadi toanya, tapi jadi orang yang pegang toa. Silahkan bicara, silahkan nyalakan toanya, gerakan orang-orang. Pesannya waktu itu begitu. Dan itulah yang diterapkan sampai sekarang oleh Kang Rizal dan mungkin rekan-rekan ketua harian yang lain ya. Betul. Nah, sama satu lagi mungkin Kang. Karena kan tadi Kang Rizal bilang mungkin anak-anak muda di PKB diberikan ruang untuk menjadi penyampai pesan, pendeliver pesan dan lain sebagainya. Karena kan Kang Rizal juga sempat mention juga mungkin PKB kan partainya kaderisasi banget ya. Dan ideologinya juga jelas. Nah, apakah memang sebelumnya Kang Rizal mungkin kalau boleh tahu memang ada basic dari mungkin keluarganya mungkin PKB atau NU dan enggak kan ya? Justru enggak. Nah, jadi adaptasinya itu gimana tuh? Pas gabung ke PKB sebagai mungkin lihat partainya kaderisasinya kuat dengan nilai mungkin agama yang kuat, nilai leluhur kultur yang kuat itu gimana Kang? Betul. Karena kan harus ideologinya harus sesuai juga dong. Itu betul. Saya jadi orang yang sering mendorong partai politik harus kuat atas ideologinya, atas value-nya. Dan beruntung ketika masuk PKB, saya masuk PKB betul-betul melihat bagaimana partai yang kuat secara kultural, partai yang kuat secara ideologis dan secara nilai. Memang betul-betul dipegang lah nilai ideologinya. Nah, sebagai orang yang tidak berasal dari kebiasaan, dari keluarga yang seperti itu, ya tentu pertama kaget ya. Wah, ternyata sekuat ini gitu. Yang memang betul-betul dilibatkan gitu ya. Nilai-nilainya tadi di dalam berbagai kegiatan partai, kebijakan partai, konstituennya, termasuk agenda-agenda dan konstituen partai. Itu sangat kental kita rasakan. Dan akhirnya beradaptasinya ya tentu bagi saya siapapun yang masuk ke dalam partai politik, dia harus sudah melihat dan sepakat dengan nilai ideologinya. Harus paham dulu berarti ya. Betul. Ya saya juga nggak dengan serta-merta melihat ada peluang bagus nih, ada posisi bagus, kita masuk ya enggak, kita perlu cek juga. Kalau ternyata secara ideologi saya tidak cocok dengan partainya, peluang sebagus apapun, saya diminta jadi ketum baru masuk partai 2 hari pun gitu. Yang nggak mau juga, karena mau apa gitu. Tapi ketika masuk, saya lihat ideologinya, yang paling penting bagi PKB harusnya adalah bagaimana PKB sebagai partai bisa mewujudkan politik yang rahmatan lil alamin, yang pertama. Yang kedua, PKB harus bisa menjadi partai yang memperjuangkan kaum mustadafin atau kelompok-kelompok yang termarginalkan. Yang selama ini
dia tidak memiliki saluran politik, dia tidak memiliki saluran advokasi, PKB harus menjadi saluran advokasi di sana. Nah, pada saat itu, momen itu saya merasa, oh ya oke, ini partai yang betul-betul bisa menjadi agregasi aspirasi publik gitu. Dan betul, ketika perjalanan juga, ya itu yang terjadi. Bagaimana interaksi banyak dengan nelayan, petani gitu, dengan kelompok santri yang selama ini mereka tidak terhubung dengan kebijakan. Padahal mereka selama ini hidup di republik gitu. Tapi ternyata masih tidak diperhatikan. Nah, PKB tuh ada di situ. Makanya tadi kalau bicara sekuat itu ya. Sekuat itu nilainya. Proses adaptasinya seperti apa? Ya akhirnya kita banyak ikut dulu. Proses adaptasi ini. Karena kita bukan orang yang sudah fasih ya dengan kebiasaan tersebut ya. Jadi banyak ikutnya, banyak mengikuti. Setahun berproses saya rasa akhirnya sekarang udah mulai bisa blend in lah dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di PKB. Okay. Berarti transisinya nggak terlalu susah lah Kang ya? Maksudnya transisinya nggak susah. Yang penting terjun dulu aja kan di awal. Betul. Kan. Jadi memang mungkin kalau teman-teman kaum muda di luar sana yang memang ingin bergabung ke partai politik, partai apapun ya, adaptasi memang sebenarnya nggak susah selama memang kita punya dari awal udah punya pemahaman yang sama partai yang dituju kan Kang ya, entah ideologinya atau cara berpikirnya harus sama juga. Betul. Jadi kan pada akhirnya nanti nggak akan berat. Nah mungkin sebelum ke akhir Kang, kalau boleh kepo dikit, mungkin kedepannya langkah Kang Rizal bakal apa sih Kang? Mungkin di partai atau dalam aspek-aspek lainnya, karena kan udah berkarir cukup cepat juga ya mungkin. Iya. Jadi sebetulnya gini, yang ketika masuk ke PKB waktu itu ketika jadi wakil ketua harian, salah satu tujuan yang pengen aku kejar adalah untuk reformasi partai politik. Ini penting. Kenapa? Sering kalau ngobrol gitu ya warung kopi sama teman-teman, kayaknya mereformasi negara kita bisa lihat ke belakang. Bagaimana di tahun 66 misalkan itu terjadi 98 kita menggulingkan rezim gitu. Tapi kayaknya yang susah itu adalah mereformasi partai politik. Iya, betul. Karena dia harus hadir dalam dirinya sendiri. Dan itu lagi kita pengen dorong. Modernisasi partai, bagaimana membuat partai itu relevan dengan aspirasi publik. Yang ketiga memberikan ruang bagi orang-orang muda. Dan yang paling penting adalah menyiapkan kesiapan teknokrasi dari partai politik. Kenapa? Kekecewaan publik itu salah satunya adalah banyak orang-orang di partai politik yang akhirnya tidak bisa governing ketika dia diberi kesempatan untuk ada di pemerintahan. Orang kan akhirnya membedakan kayak gini, oh menteri yang berasal dari profesional sama partai. Seolah-olah yang dari partai itu tidak bisa mengelola kementeriannya atau lembaga yang dia pimpin secara profesional. Kalau lebih baik atau tidak mungkin itu soal result, itu bisa beda-beda gitu. Tapi dianggap tidak bisa dikelola secara profesional. Kenapa? Karena dianggap politisi tidak punya kemampuan untuk mengelola secara teknokratik. Nah ini juga yang ingin kita jadikan mainstream di PKB adalah setiap orang sebagai kader partai wajib punya pemahaman ideologis dan politik yang sangat kuat tentu. Dia harus punya akar yang kuat. Tapi untuk mereka yang mau masuk ke dalam lembaga-lembaga publik, mereka juga harus punya kekuatan secara teknokratik. Sehingga mereka ada di DPR, DPRD, mereka bisa tahu proses penganggaran seperti apa, pengawasan seperti apa, bagaimana memastikan program-program dari pemerintah itu bisa tepat sasaran kepada masyarakat. Juga ketika mereka ada di eksekutif sebagai kepala daerah, mereka ada di eksekutif sebagai menteri, wakil menteri, dan lain sebagainya, mereka tahu how to govern. Jadi harapannya semua kader PKB tahu how to win, karena semua partai kan pasti ngejarin ya untuk menang, berkuasa gitu, dan juga how to govern. Nah ini yang ingin kita seimbangkan juga. Jadi dalam beberapa tahun ke depan salah satu perjalanan yang ingin ditempuh adalah kita dorong reformasi partai politik. Kita pengen mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik itu naik. Kalau sekarang mungkin ada di peringkat terbawah, setidaknya mungkin di 5 tahun ke depan kita bisa naik jadi top 3 gitu, atau bahkan top 2 kepercayaan publik, sehingga nanti partai politik juga bisa semakin diisi oleh talent-talent yang baik, yang berkualitas gitu. Juga. Iya, karena kalau sekarang orang-orang justru lihat partai politik itu melihatnya mereka bukan talent-talent yang bagus, mereka talent-talent yang tidak bisa bersaing dianggapnya. Iya, di dunia industri ya betul. Iya, karena dianggap oh ini orang-orang yang mau main politiknya aja. Kenapa nih, orang-orang yang mau main kekuasaan. Orang udah sebegitunya gitu. Iya, dengan kepercayaan yang rendah itu. Padahal harusnya orang-orang politik ini diisi dari orang-orang hebat di semua sektor. Justru orang terpilih. Iya, kita lihat misalkan komisi di DPR, semua urusan di negara ini tuh ada komisinya di DPR, ada urusan. Kenapa kita nggak bisa merekrut orang-orang yang ahli pertanian
misalkan untuk masuk ke dalam partai, kita dorong untuk caleg, kita nanti ketika maju menang, kita simpan di Komisi Pertanian gitu. Nah ini yang ingin kita dorong juga ya, semoga dengan kepercayaan partai politik meningkat, orang-orang ini talent-talent terbaik ini bisa diserap masuk ke partai politik, dan semoga juga PKB bisa menjadi mesin yang mendorong kepercayaan kepada partai politiknya ini meningkat. Oke gitu. Berarti memang PR kita masih panjang ya Kang ya? Panjang, ini jalan panjang. Jalan panjang bagi PKB dan bagi partai-partai lain, PR-nya masih panjang. Tapi ya memang semoga dengan niat baik yang memang dicanangkan sama PKB, Kang Rizal dan rekan-rekan memang bisa memberikan manfaat juga nanti ya ke depannya, amin. Dan ditunggu juga mungkin nanti langkah-langkah selanjutnya dari Kang Rizal. Semoga sukses selalu, dan mungkin kita ingin terima kasih banyak juga ya atas kesempatan bincang-bincang singkatnya hari ini. Dan mungkin sebelum selesai nih Kang, mungkin ada pesan-pesan atau ada yang mau disampaikan dikit gak Kang ke kaum muda di luar sana? Yang paling penting ini sih, bagiku banyak orang yang bilang katanya generasi muda ini apatis. Padahal sebetulnya kita ini generasi yang peka sekali dengan politik. Cuma mungkin partisipasinya yang berbeda. Harapanku terus berpartisipasi dalam politik, terus bersuara, terus sampaikan apa yang kamu rasakan, dan pastikan orang-orang yang menjabat di lembaga publik ini mendengarkan apa yang kamu rasakan dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan-kebijakan. Yang penting kita bisa konsisten terus disuarakan. Jangan sampai jarak antara kebijakan dengan aspirasi itu selalu jauh. Tapi ya dalam waktu sekarang ini kita punya peluang untuk membuat jarak antara aspirasi dan kebijakan itu selalu dekat. Oke, jadi gitu ya teman-teman kaum muda, harus terus menyuarakan juga dan jangan sampai terasa jauh sama politik. Thank you dan sampai ketemu di bincang bareng selanjutnya. Oke, sampai ketemu.